Halo, selamat pagi pemirsa. Pilkada serentak tahun 2024 yang akan digelar pada bulan November nanti diharapkan menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyat. Karena itu, seluruh tahapan pilkada sudah semestinya diawali dengan niat baik, cara yang baik, dan juga kerja-kerja yang baik sesuai dengan kehendak rakyat. Dan kini, proses pendaftaran pasangan calon telah berakhir. Nama-nama pasangan calon, baik yang tenar maupun yang sama-sama terdengar, sudah didaftarkan. Dan untuk ikut serta dalam kompetisi demokrasi di berbagai daerah. Inilah pemirsa editorial Media Indonesia edisi Jumat 30 Agustus 2024 dengan tema Jangan Berkhianat kepada Rakyat. Bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga telah hadir di studio berpartisipasi. Nanti ada Anda semua akan kami undang melalui telepon interaktif di nomor 0215839900 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Indonesia Media Group adalah Bang Abdul Kohar. Mas Kohar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi di studio bersama kami terkait dengan jangan berkhianat kepada rakyat. Ini sangat menarik, semoga kita semua terlindung dari sifat-sifat khianat ini, Mas ya. Iya, karena memang hakikatnya adalah proses kontestasi demokrasi ini untuk memenangkan hati rakyat. Untuk membuat rakyat menjadi lebih baik kehidupannya, tercapai cita-cita kesejahteraannya, mendapatkan proses keadilan gitu. Jadi hal-hal yang ingin dicapai oleh rakyat ini mestinya dititipkan amanat itu kepada mereka-mereka yang memang dipercaya. Nah, karena itu jangan sampai kepercayaan yang sudah diberikan, kemudian kehendak rakyat yang sudah dititipkan itu kemudian tiba-tiba dikhianati di tengah jalan. Dan itu menarik untuk dibahas di tema besar kita kali ini. Sebelumnya kita akan membahas sejumlah headline yang ada di Media Indonesia di edisi Jumat 30 Agustus ini. Khususnya terkait dengan pilkada yang makin cair, meminimalkan konflik. Memang tak bisa dipungkiri pasca putusan MK kemarin, Mas Kohar, proses pilkada serentak ini menjadi lebih cair dan juga lebih dinamis. Ya, intinya begini, yang lebih cair di sini dimaksudkan adalah bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pilkada bagi proses pencalonan calon kepala daerah, yang terjadi adalah kocok ulang di beberapa tempat. Jadi ketika seolah-olah semuanya sudah terkondisikan menjadi satu pilihan, ngeblok di satu kekuatan yang potensi menang dan sudah menang di kontestasi nasional gitu kan. Maka pasca putusan itu kemudian ya berubah. Peta koalisi drastis berubah. Ya, misalnya kayak di Banten ketika Airin yang tadinya terancam tidak bisa ikut berlaga, lalu kemudian bisa ikut berlaga karena dia didukung oleh PDIP. The last minute pula Golkar yang tadinya sudah balik lagi mencalonkan yang lain, akhirnya balik lagi menganulir dengan memberikan B1 KWK kepada calon dari kadernya. Tapi yang jelas plot twistnya sendiri. seru banget ya, Mas. Ya itulah kenapa, karena memang putusan MK ini sendiri kan juga berlangsung sangat cepat atau terlalu pendek jaraknya dengan pendaftaran. Jadi hanya 1 minggu dan itu membuat kontestasi kemudian menjadi lebih dinamis, koalisi menjadi juga lebih cair, maka ini dampaknya juga meminimalisasi terjadinya konflik horizontal. Gitu. Pembelahan tidak terjadi dan masyarakat bisa betul-betul melihat siapa yang mereka kehendaki. Jadi tidak lagi melihat orang ini dari partai ini, dari golongan ini, penguasa melawan non-penguasa. Bukan seperti itu lagi pertarungannya. Pertarungannya menjadi acak. Menurut saya pembelajaran politik lebih didapat oleh masyarakat bahwa ya inilah realitas politik. Iya, realitas politik sekaligus juga demokrasi. Nah ini yang diangkat oleh Media Indonesia. Baik, Mas Kohar, kita juga akan membahas di headline berikutnya terkait dengan pemerintah perkuat mitigasi segala lini. Ini membahas upaya pemerintah Indonesia khususnya untuk mencegah kasus monkeypox yang menular dari Afrika ya, Mas ya. Iya, di catatan Media Indonesia apa saja langkah-langkah mitigasi pemerintah? Iya, di pintu-pintu masuk di bandara-bandara sekarang dilakukan screening yang lebih ketat. Kenapa? Karena varian baru dari Mpox ini, monkeypox ini ternyata jauh lebih berbahaya karena di dunia
cacar monyet ya. Dan ini berasal dari Afrika ya Mas ya? Dari Afrika, dari Kongo. Ini varian yang terbaru ini sudah menghinggapi 80.000 orang lebih dan menyebabkan 450 kematian. Kalau varian yang lama itu dari tahun 2022 itu menyebabkan 150 kematian, maka varian yang terbaru ini ternyata intensitasnya lebih berbahaya. Dalam waktu yang relatif lebih singkat. Dalam waktu yang relatif yang lebih singkat, orang begitu kena, lalu panas, demam tinggi, dengan gejala-gejala yang mirip dengan COVID. Nah, tetapi berbeda penyebabnya. Nah, maka ketika penyakit yang belum dikenali, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah kewaspadaan. Bayangkan kalau kita kecolongan lagi seperti COVID apa yang terjadi di COVID, itu kan luar biasa dahsyat. Karena itu pengalaman dari pandemi itu kita jadikan sebagai cara untuk mencegah agar Mpox ini betul-betul tidak menular, tidak terlalu menular luar biasa. Apalagi mau ada event di Bali kan, betul. Asia Afrika pertemuan ya, yang ada delegasi dari Afrika yang tidak menutup kemungkinan ya boleh jadi ini potensi untuk terjadinya penularan. Meskipun itu potensi ya, belum tentu terjadi. Kita berharap tentu saja tidak terjadi. Tetapi yang pasti sudah ada 5 suspek kan. Sudah ada 5 suspek? 5 suspek di tanah air, di Indonesia. Sudah ada 5 suspek dan mudah-mudahan 5 suspek ini kemudian bisa cepat diatasi, cepat sembuh. Ada informasi diisolasi di mana? Di beberapa tempat ya, ada di mereka ada di Sulawesi, kemudian ada di Yogyakarta, di Nusa Tenggara Barat, ada di Bandung, ada di Jakarta juga. Di Sulawesi Selatan. Baik. Semoga terus bisa mencegah bagaimana penularan ini tidak menambah banyak suspek-suspek yang lain dari Mpox ini. Amin. Terima kasih Mas. Dan kita ke headline selanjutnya yang tak kalah menarik adalah serangan balik ke MK yang ternyata masih terus berlanjut Mas Kohar. Ini tampaknya MK masih terus diincar oleh kita sebut para pembegal demokrasi. Serangan balik seperti apa yang ditujukan ke MK Mas Kohar? Iya, ini DPR rupanya masih penasaran terhadap Mahkamah Konstitusi. Komisi 2 ketuanya Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi Mahkamah Konstitusi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, biasanya evaluasi ini dilakukan ujung-ujungnya adalah ada sesuatu itu. Semacam kayak kocok ulang kalau di dalam koalisi, maka jangan-jangan ini dikocok ulang hakim-hakim yang dianggap selama ini sangat kritis terhadap putusan-putusan atau produk-produk yang dihasilkan oleh DPR. Nah, DPR melihat bahwa MK sudah melampaui kewenangannya sebagai Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga konstitusi. MK dinilai sudah merebut kewenangan DPR, katanya membuat undang-undang, DPR dan pemerintah. Karena pembuat undang-undang itu kan DPR dan pemerintah. Dan selalu seakan dicari celahnya terus ya. Sementara Mahkamah Konstitusi pihak yang menolak evaluasi ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini sudah benar. Karena tugas Mahkamah Konstitusi memang juga menyelaraskan produk-produk undang-undang atau produk-produk di bawah konstitusi agar selaras dengan konstitusi. Nah, kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi sampai mengeluarkan produk-produk yang terkait dengan katakanlah misalnya ambang batas pilkada? Karena dinilai oleh MK ambang batas pilkada yang ada saat ini tidak sesuai dengan konsep besar tentang pemilihan kepala daerah yang demokratis, yang adil demokratis. Nah, prinsip-prinsip utama inilah yang dicoba untuk diselaraskan. Oke, kalau nasional masih mungkin seperti itu syarat-syarat yang 20% masih relevan, kursi masih relevan. Tetapi kalau untuk di daerah, maka ini akan mengurangi makna, menggerus makna demokrasi yang sesungguhnya. Nah, karena itulah kemudian Mahkamah Konstitusi menilai bahwa undang-undang ini bertolak belakang dengan konstitusi dan karena itu harus diubah. Dan pola pengubahannya kemudian ya sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai macam
forma, item-item ya, seperti 6,5%, 7,5%, 10%, dan seterusnya. Dan kita, masyarakat, rakyat Indonesia, dan juga media mungkin seharusnya seperti apa bersikap terhadap serangan balik yang terus diincar ke MK ini, Mas? Iya, saya kira begini, DPR sudahlah kerjakan apa yang menjadi tupoksi DPR. Selesaikan undang-undang yang masih banyak menggantung. Undang-undang pekerja rumah tangga sampai sekarang juga belum selesai-selesai, meskipun sudah dibahas selama 20 tahun. Itu kan untuk sebuah undang-undang yang sangat penting, perlindungan pekerja rumah tangga. Sampai sekarang belum. Tetapi untuk undang-undang yang terkait langsung dengan person-person politik yang ada di DPR, sepertinya kayak harga mati gitu. Maka ya akhirnya kan DPR ini mewakili siapa kan pertanyaan rakyat. Dan rakyat juga sudah cerdas. Nah, rakyat sekarang sudah semakin cerdas, kelompok-kelompok sipil yang ditunjukkan dengan proses demokrasi yang unjuk rasa kemarin itu menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan sipil, elemen-elemen sipil, elemen-elemen masyarakat itu sudah mulai terkonsolidasi. Baik, Mas Kohar, kita langsung mengikuti editorial Indonesia edisi Jumat 30 Agustus 2024 berikut ini. Jangan berkhianat pada rakyat. Pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 diharapkan menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyat. Pemimpin yang diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat di tingkat daerah, pemimpin yang mampu menghadirkan solusi atas beragam masalah rakyat di tingkat akar rumput. Karena itu, seluruh tahapan pilkada sudah semestinya diawali niat baik, cara yang baik, dan kerja-kerja yang baik sesuai kehendak rakyat. Kini proses pendaftaran pasangan calon telah berakhir. Nama-nama pasangan calon, baik yang tenar maupun samar-samar terdengar, sudah didaftarkan untuk ikut serta dalam kompetisi demokrasi di daerah itu. Beragam dinamika politik turut mewarnai proses kandidasi dalam penentuan calon kepala daerah. Itulah mengapa perhelatan Pilkada 2024 menjadi momentum berharga bagi perjalanan demokrasi bangsa ini. Tidak hanya karena keserentakannya yang berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia, tetapi juga momentum kembalinya kemenangan suara rakyat atas upaya pembajakan demokrasi oleh para elit. Dengan aksi masif mahasiswa dan para aktivis, upaya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada oleh DPR untuk mengakali putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia dan ambang batas akhirnya tamat. Putusan MK yang dikawal oleh rakyat telah meruntuhkan kartel-kartel politik yang ingin menyiasati proses demokrasi demi merebut daulat rakyat menjadi daulat sekelompok elit. Sebelum terbitnya putusan MK, partai politik mencoba untuk membuat prakondisi calon tunggal dengan memanfaatkan ambang batas pencalonan yang tinggi. Untuk itulah, ketika rakyat dengan upayanya turun ke jalan untuk menumbangkan kartel politik dan memperjuangkan gelaran pilkada yang demokratis, menjadi keniscayaan bagi para kandidat untuk menjunjung tinggi jerih payah para pejuang demokrasi tersebut. Pantang bagi para kandidat untuk kembali membuat publik kecewa. Para bakal calon petarung semestinya mematrikan niat untuk benar-benar menjadi pemimpin daerah yang lurus dan berkomitmen mendatangkan keadilan dan perbaikan kehidupan rakyat. Jangan sampai para kandidat hanya menganggap pesta demokrasi daerah sebagai batu loncatan untuk menapaki karir politik. Bekerjalah dengan baik dan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat di daerah. Jika kerja Anda bagus, menepati janji-janji, menolak berkhianat kepada rakyat, tentu kesempatan naik kelas ke tingkat nasional akan terbuka lebar. Bukankah banyak pemimpin daerah yang karir politiknya akhirnya moncer di tingkat nasional berawal dari komitmen mereka menunaikan janji-janji? Negara ini menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi. Dalam sistem seperti itu, kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian. Artinya, peran pemimpin di daerah sama pentingnya dengan pemimpin nasional.
bahkan mungkin lebih penting dalam konteks kebijakan yang langsung berdampak pada rakyat. Untuk itulah, para kandidat harus benar-benar merancang visi misi dan program yang langsung berdampak pada rakyat. Pemimpin di daerah tidak perlu mengubar janji-janji muluk, namun saat sudah mendapat amanat, di tengah jalan mengkhianati komitmennya kepada masyarakat di daerah. Pilkada merupakan momentum yang tepat untuk memilih dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Karena itu, momentum yang bagus ini hendaknya dikawal oleh semua elemen bangsa ini agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil. Pelajaran dari pemilu serentak perlu dijadikan pedoman agar kecurangan masif yang terjadi tidak lagi terulang. Pilkada juga bisa menjadi upaya untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat. Jangan sampai pilkada dipenuhi kecurangan dan masifnya politik uang. Rakyat harus dijaga kepercayaannya terhadap proses politik. Napas demokrasi harus benar-benar dijaga, jangan sampai berhenti. Jangan sampai masyarakat menilai proses politik selama ini merupakan permainan elit belaka. Iya, pemirsa, jangan berkhianat kepada rakyat. Ini ultimatum yang ditujukan kepada siapa? Pasti saya dan juga Anda bertanya-tanya yang ditujukan kepada siapa. Nanti kita akan menanyakan langsung ke anggota Dewan Redaksi Media Group yang sudah hadir di sini, Mas Kohar, usai jeda berikut. Dan kami yang akan Anda dan juga pemirsa untuk bisa berpartisipasi dengan kami dan berinteraksi langsung terkait dengan tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Pemirsa, untuk membahas tema editorial hari ini, jangan berkhianat kepada rakyat, kita juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum Kang Ujang, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam Bang Alka. Iya Kang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya yakin Anda menyaksikan bagaimana dinamika politik yang turut mewarnai proses kandidasi dalam penentuan calon kepala daerah. Bahkan sampai tadi malam, saya yakin Kang Ujang juga melihat bagaimana plot twist drama yang berakhir sampai jam 12 malam tadi. Bahkan ada kepala daerah yang awalnya diperebutkan sosok ini, tapi ternyata nggak bisa berlayar. Bagaimana Anda melihat dari semua dinamika ini? Ya, inilah yang menurut saya keinginan rakyat gitu ya, atau partisipasi rakyat. Lalu apa yang saya katakan itu kebutuhan rakyat ya untuk mencari sosok pemimpin yang baik gitu ya, yang berintegritas, yang memiliki prestasi gitu, yang memiliki kapabilitas, termasuk yang memiliki elektabilitas, itu tidak bisa ditangkap oleh elit gitu ya, oleh partai politik untuk didorong atau diusung menjadi calon kepala daerah. Karena memang fakta dan kenyataannya hingga jam 00 gitu ya, sosok tertentu gitu, figur tertentu yang dianggap tadi punya elektabilitas tinggi ya tidak bisa nyalon, tidak bisa maju. Inilah yang menjadi menurut hemat saya keprihatinan ya dalam konteks bagaimana rakyat yang punya hak katakanlah untuk bisa memilih, tetapi gigit jari dalam konteks untuk bisa tadi mendorong menjadi kandidat atau ikut kandidasi ya, karena rakyat memang tidak punya hak, hanya partai politik yang punya. Tetapi punya hak di independen, kalau menjadi calon independen, tapi kan memang waktunya sudah tidak memungkinkan bagi figur tersebut. Oleh karena itu saya melihat inilah yang harus kita evaluasi bersama, bahwa sejatinya kandidasi atau pilkada itu mencari sosok pemimpin yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat, bukan dibutuhkan oleh elit, bukan dibutuhkan oleh kalangan oligarki, atau kalau dalam bahasa di Jakarta kan oleh dewa-dewa. Oleh karena itu harus ada titik temu antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai politik.
Nah, akhir-akhir ini kita menyaksikan dan melihat ya, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa Barat, tapi di banyak daerah gitu, kita melihat ada yang incumbent gitu, petahana, lalu elektabilitasnya juga tinggi, bahkan kader partai gitu, itu tidak didorong dan tidak diusung. Ini sebuah kenyataan bahwa sejatinya ya tadi terlalu banyak permainan, terlalu banyak drama, terlalu banyak tekan menakan, sehingga figur-figur yang punya potensi untuk bisa menjadi kepala daerah atau berpotensi untuk jadi calon gubernur, bupati, wali kota, yaitu akhirnya tidak jadi. Saya bahkan ya mensurvei di beberapa daerah gitu, melihat kenyataan mereka kandidat ya yang punya elektabilitas tinggi itu di banyak daerah, itu sama sekali tidak direkomendasi oleh partai itu. Bahkan surveinya sudah survei yang kedua gitu, ada 3 tahap, survei pertama, survei kedua. Artinya ya buat apa juga kan dilakukan survei gitu, buat apa juga partai politik mengadakan ukuran-ukuran, standar-standar penilaian terhadap kandidat untuk diusung dengan menggunakan standar elektabilitas tadi gitu. Walau akhirnya yang didorong, yang diusung adalah pihak lain yang bukan kader, bahkan pihak lain yang tidak memiliki elektabilitas sama sekali, bahkan tidak masuk radar survei. Ya ini yang menjadi menurut saya ya harus kita evaluasi bersama. Ya oleh karena itu saya melihat ke depan gitu kan, ini sudah penutupan ya, pendaftaran ke depan dalam 5 tahun ke depan kalau ada pilkada lagi, ya tentu tadi keinginan rakyat, aspirasi rakyat, kebutuhan rakyat untuk mencari sosok figur yang memang dibutuhkan ya, yang sesuai dengan harapan rakyat itu mesti tadi diakomodasi oleh kepentingan oleh partai politik, sehingga keinginan rakyat dengan keinginan partai politik itu menjadi terkoneksi, menjadi sama, dan mengkristal tadi mendukung kandidat yang memang dibutuhkan bagi daerah itu. Bagaimana tadi kalau kita bicara Jakarta, figur tertentu punya elektabilitas, incumbent, bagus, karena memang dianggap mohon maaf tanda petik melawan atau tidak disukai oleh kekuasaan, akhirnya tidak bisa maju. Ini kan menurut saya drama-drama yang sejatinya tidak perlu ya, karena dalam konteks berkontestasi, siapapun dari warga negara Indonesia, dari anak bangsa, dari putra-putri terbaik di Republik ini berhak untuk bisa ikut kontestasi. Cuma memang tadi ada aturan-aturan yang membatasi, ada kewenangan-kewenangan yang yang mengatur itu, sehingga anak-anak bangsa yang bagus itu tidak bisa maju begitu. Iya, Kang Ujang, jadi bisa digarisbawahi sekali lagi, banyak kader-kader yang bagus yang menurut Anda bagus untuk menjadi calon pemimpin yang bisa mengakomodir kepentingan rakyat, ternyata nggak bisa maju, ternyata tidak didukung oleh partainya sendiri karena memang tidak bisa berkompromi dengan kekuasaan atau dengan elit. Ya, faktanya kan seperti itu. Bahkan hampir kejadian di Banten juga kan. Tentu ada drama, lalu ada drama sehingga mengusung kadernya. Tadinya kan tidak. Bagaimana misalkan di Lampung, incumbent Pak Arinal gitu ya, elektabilitas bagus, kader partai kan tidak diusung juga. Banyak di daerah lain tuh yang seperti itu, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi Kang Ujang pesimis nama-nama yang sudah terdaftar secara resmi di KPU di pilkada kali ini kurang bisa mengakomodir harapan rakyat untuk bisa mendapatkan pemimpin yang bisa mewakili kepentingan rakyat. Ya, saya sih melihat seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat ya di beberapa daerah, terutama provinsi, ini figur-figur yang muncul yang memang ya figur-figur yang punya kualitas dan kapasitas. Walaupun tadi kebutuhan rakyatnya tidak terakomodasi. Tetapi memang ya kita melihat bahwa pilkada itu kan sangat kompleks kita melihatnya ya. Misalkan terkait dengan bagaimana biasanya di banyak daerah itu ya dikuasai oleh kekuasaan tertentu, oleh kelompok tertentu, oleh oligarki gitu, oleh dinasti. Nah ini ya sebenarnya yang menjadi pilkada memunculkan figur-figur tadi pilihan elit, pilihan oligarki, sehingga tadi yang muncul hari ini terutama di kabupaten kota gitu adalah cerminan-cerminan
tadi bukanlah akomodasi dari kepentingan publik atau masyarakat begitu Bang. Iya. Kang Ujang, apakah figur-figur yang saat ini menurut Kang Ujang baik dan tidak bisa maju di kompetisi pilkada di tahun 2029 nanti masih punya kesempatan untuk bisa maju? Nah di kita ini kan ada pikiran atau persepsi ya bahwa yang punya jabatan lah yang punya kesempatan gitu loh. Kita lihat misalkan Pak Jokowi dulu ketika menjadi calon presiden 2014 kan punya jabatan juga gubernur. Pak Anies juga sama, dia punya magnet politik ketika beliau jadi gubernur DKI gitu ya. Ketika itu sekarang namanya DKJ. Sama juga Ridwan Kamil maju juga punya posisi gitu loh. Lalu Pak Rano Karno juga maju karena posisi Pak Pramono Anung juga maju menteri. Sama juga. Jadi semua kandidat-kandidat yang ikut kontestasi ini mereka tuh muter-muter gitu ya. Ada di posisi atau jabatan tertentu juga. Oleh karena itu kalau kita bicara Kang Ujang, tapi kita Bang? harus ingat di 2029 nanti saat ini bahkan sudah tersiar informasi bahwa peran TNI akan lebih dikedepankan lagi, termasuk masuk ke ranah sipil. Bukan tidak mungkin 2029 akan bersaing dengan figur-figur yang Kang Ujang soroti tadi. Ya bisa jadi ya. Hari ini kan tapi begini kan kita ada aturan ya. Kalau soal TNI itu kan dia harus katakanlah pensiun ya, harus sudah tidak aktif lagi di kesatuannya atau di institusinya. Itu harus menjadi catatan kita bersama. Ya saya meyakini ya ke depan bisa jadi TNI yang selama ini dianggap tanda petik ya terpinggirkan, mohon maaf ya tersalip oleh kepolisian. Kalau dulu kita mengenal dui fungsi gitu ya, ABRI gitu. Kalau sekarang kita mengenal multifungsi TNI. Ini yang menjadi persoalan kita bersama gitu. Hari ini banyak bukan TNI yang justru yang punya jabatan-jabatan penting. Hari ini kepolisian, Polri. Nah oleh karena itu kita melihat agar demokrasi itu sehat, kuat dan bermartabat, tempatkan institusi-institusi itu sesuai dengan kewenangannya dan tidak masuk ke wilayah-wilayah sipil. Hari ini kan banyak masuk wilayah sipil, sudah ada yang jadi dirjen, banyak yang jadi eselon 1 di kementerian-kementerian. Ini yang menjadi menurut saya tidak sehat. Oleh karena itu kita bicara kontestasi dari 2029 itu tergantung tadi ya. Pertama figur-figur yang punya jabatan, figur-figur yang tentu tadi masih menjadi magnet politik atau punya panggung-panggung politik hingga 5 tahun ke depan gitu. Iya. Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar tadi menarik ulasan dari Kang Ujang bahwa banyak sekali kader-kader yang bagus sebenarnya tapi tidak diakomodir oleh partainya sendiri karena berseberangan dengan kekuasaan atau bahkan elit. Dan di 2029 bukan tidak mungkin semakin kecil kemungkinan kader-kader ini untuk maju karena kita melihat multifungsi TNI tadi. Ya politik tidak bisa kita lihat hari ini, apalagi politik itu kan sangat dinamis, hitungannya sangat cepat. Hari bisa. Jadi apa yang terjadi di 29 nanti kita belum bisa potret sekarang secara lebih detail. Tetapi paling tidak yang terjadi saat ini adalah proses bagaimana sempat terjadi prakondisi-prakondisi yang menyebabkan hak-hak rakyat untuk mendapatkan alternatif pilihan. Dan itu berjalan sempat sangat sistematis, Mas, sangat dikeberi. Betul. Dan sekarang yang terjadi masih ada residu untuk itu. Ketika dicoba ada calon-calon yang potensial hendak maju, tetapi kemudian jalan itu dipersempit untuk calon-calon tertentu itu. Nah kemudian rakyat ya sekarang sebagian di tempat-tempat tertentu di pilkada ini sudah mulai ada yang apatis. Atau bahkan ada yang oke, saya akan coblos ketiga-tiganya. Artinya kan kalau dicoblos tiga-tiganya calonnya 3 ya rusak itu surat suara dan tidak sah. Nah hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa proses perlawanan rakyat terhadap pengingkaran komitmen demokrasi itu masih terjadi sampai saat ini. Dan ini yang mestinya disadari oleh para elit. Jangan selalu mendiktekan, jangan selalu melakukan penyeragaman, apalagi nanti mengkhianati. Jadi apa yang kita saksikan kemarin ketika ada perlawanan yang dahsyat, yang luar biasa dari mahasiswa, dari
para akademisi, dari kelompok sipil yang lain, para buruh dan seterusnya, itu adalah cermin agar para elit jangan memain-mainkan kehendak rakyat. Jangan mencoba memain-mainkan komitmen demokrasi yang sudah dibangun dengan sangat susah payah. Intinya itu. Kalau ketika komitmen itu dilanggar, komitmen dikhianati, itu residunya akan terus menggulung itu. Akan terus diingat dalam sejarah, dan gerakan-gerakan semacam ini tiba-tiba muncul dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika tiba-tiba tanpa dikomando, mereka sudah merasa bahwa enough, tetapi ternyata elit merasa tidak cukup, merasa belum cukup, maka disitulah akan muncul perlawanan-perlawanan. Baik. Terima kasih Mas Kohar. Kita akan terus membahas bagaimana tema besar Jangan Berkhianat Kepada Rakyat ini dengan dinamikanya yang terus berkembang hingga kali ini. Dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung dengan kami dengan tema yang kami bahas dalam editorial kita hari ini melalui jaringan telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita kali ini masih terus membahas editorial terkait dengan Jangan Berkhianat Kepada Rakyat. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Pak Bion yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kami sapa Pak Bion terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Siap. Mas Kohar. Iya, silakan. Baik, jadi begini. Dalam konteks pilkada yang kita akan laksanakan dalam proses demokratisasi di seluruh Indonesia ini, muncul sebuah oligarki politik kekuasaan di mana kelompok-kelompok hegemoni politik kekuasaan membangun kekuatannya untuk berkuasa kembali dalam rangka demokratisasi. Persoalannya adalah ketika anak negeri dibelenggu dalam tirani besi demokrasi yang notabene adalah rakyat menggugat, ketika ingin mencari pemimpin yang berintegritas, bermoral dan berprofesional untuk membangun daerah 5 tahun ke depan dalam memajukan daerah-daerahnya, ini terlihat tidak diberikan ruang kepada rakyat secara utuh, di mana kandidat independen dengan persyaratannya yang begitu luas, sehingga ruang rakyat untuk calon lewat independen ini kecil kemungkinan untuk menjadi pemimpin yang berintegritas. Itu satu. Lalu kedua, sistem demokrasi kita ini yang merujuk dengan sistem bikameral, bahwa perpaduan antara politik bebas dengan musyawarah ini tidak terwujud dalam implementasi Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Ini lebih mengarah kepada monarki demokrasi Machiavelli yang ingin membangun kekuasaan dinasti. Ini yang muncul di Republik kita lihat di era sekarang ini. Maka ketika adik-adik kita dalam konteks mencoba kembali sejarah reformasi kedua yang dibangun dalam pergulatan kembali menghadang kelompok, katakanlah oligarki politik di parlemen yang ingin mempertahankan kekuasaan oligarki, itu harus kita lawan. Ini bagian kecil dari sebuah perjuangan. Banyak hal-hal DPR ini
yang mereka menjadi PR, bahkan mereka tidak gubris sama sekali undang-undang. Ini sakit kita buat rakyat melihat posisi anggota DPR memberikan contoh kepada rakyat seperti ini. Maka kembali kita bangun, kibarkan bendera perang sama DPR ini ketika membangun oligarki politik yang sesat di Republik ini. Mungkin ini dulu Mas Kohar, Mas. Makasih betul. Baik. Terima kasih Mas Bion. Tadi Mas Kohar ada tanggapan ternyata oligarki dan hegemoni politik mencederai komitmen demokrasi di tanah air dan juga sistem demokrasi yang mengarah ke monarki demokrasi. Ya. Tanggapan Anda Mas Kohar tadi? Ya, tentu ini adalah sebuah situasi yang dirasakan dejutnya oleh rakyat, dan karena itu ya kita kembalikan pada rakyat ya. Apa yang terjadi di situasi akhir-akhir ini, rakyat yang menilai gitu. Baik, kita ke penelpon selanjutnya ada Pak Edward di Bengkulu. Halo, selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi silakan. Bung Kohar. Pagi Pak Edward. Jadi kita ada sedikit gembira, ada sedikit sedih dengan apa yang terjadi terakhir ini. Tapi judul yang disampaikan oleh Metro TV hari ini, beda editorialnya, jangan mengkhianati rakyat, kita sangat mudah-mudahan menggugah hati para calon-calon ini. Tapi poin penting, bahwa sebenarnya aturan, ini gambarannya, aturan itu tidak bisa akan memuaskan semua pihak. Sebenarnya aturannya sudah ada. Yang mau mencalonkan tidak melalui partai politik, bisa melalui independen. Kalau siap mau mencalon, siapkan diri dari jauh-jauh hari untuk independen. Dan kita sesalkan rakyat sekarang itu selalu memakai wanipiro itulah. Ini rakyat yang kita sesalkan rakyat. Cobalah kalau memang ada calon potensial, nggak usah pakai wanipiro. Nah, ini kasih dukungan KTP, kasih tanda tangan. Kalau memang itu potensial. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sesalkan partai politik. Partai politik kenapa tidak mencalonkan kader-kader terbaiknya? Apa mereka gagal dalam membina kader selama ini? Sehingga mencalonkan orang-orang yang nggak jelas gitulah. Yang bunglon-bunglon dari sini meloncat sini, dari sini meloncat sini, gagal di sini lompat sini, gagal sini lompat. Jangan begitu, mestinya kader partai politik. Nah ini tadi adanya oligarki karena pimpinan partai semua sekarang pengusaha-pengusaha, yang mana kepentingan bisnisnya yang utama. Kita lihatlah partai politik mana yang pimpinannya tidak pengusaha. Semuanya pimpinan, mayoritas semuanya pengusaha. Nah kita sesalkan ini. Mudah-mudahan ini rakyat pintar memilih calon-calon kepala daerah nanti. Bahwa betul-betul orang yang kita, oke lah sekarang memilih yang terbaik dari yang buruk. Oke lah nggak apa-apa, asal mereka masih baiknya aja. Mudah-mudahan dengan judul yang disampaikan oleh Metro TV pagi ini akan menggugah para calon ini untuk betul-betul mengabdi kepada rakyat. Baik. Rakyat butuh mereka. Rakyat butuh mereka sekarang. Rakyat butuh mereka untuk membangkitkan Indonesia untuk Indonesia emas 2045 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan ini akan jadi kenyataan lah. Kita sesalkan partai politik, bikinlah kader yang baik sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward menyoroti bagaimana kenapa partai politik yang tidak mengakomodir kader-kader terbaiknya. Kita menuju ke penelpon selanjutnya ada Pak Alphonse dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Alphonse. Ya, selamat pagi Pak Leonard Samosir. Ya, ketakutan saya bahwa demokrasi itu ada di Indonesia, tapi demokrasi itu mau dibuat absolut. Ya, untuk MK yang membuat keputusan 60 dan 10. Sehingga memberi ruang, tapi itu tidak cukup menolong sebenarnya. Karena calon-calon itu sebenarnya tidak siap ketika ada keputusan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jangan sampai ini terbawa ke pilpres, presiden threshold. Kalau presiden threshold tidak dibatasi, saya cuma takut bahwa akan ada satu calon. Jangan sampai presiden terpilih akan melawan kota kosong, dan saya takut jangan sampai kemudian kota kosong yang menang di pilpres tahun 2029. Baik. Jadi dari sekarang sebenarnya rakyat harus mulai bersikap pilpres, bukan pilkada lagi. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Alphonse dari Flores.
dari Nusa Tenggara Timur, beberapa penelpon tadi mengkritisi bagaimana situasi di era kali ini. Mas Kohar, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan editorial kita kali ini, Jangan Berkhianat Kepada Rakyat. Editorial Indonesia akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Editorial Indonesia, masih bersama saya Hamdan Kafi dan juga anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Kohar. Mas Kohar, pemimpin yang ideal itu sebenarnya apa saja tolok ukurnya, Mas? Ya, mestinya dalam kontestasi pemilu yang kita pilih itu harusnya best of the best. Yang terbaik di antara yang baik-baik gitu. Bukan the best among the worst gitu. Bukan terbaik di antara yang jelek-jelek seperti tadi disampaikan oleh penelpon. Artinya the best of the best itu ya berarti dari sisi integritas itu dia bisa dipercaya, dari sisi kapabilitas di kemampuan dia punya, kompetensinya juga oke, hebat, dan ketegasannya juga tidak diragukan lagi, dan yang tidak kalah penting adalah dia tidak berkhianat terhadap kehendak rakyat. Berpihak kepada rakyat. Dia berpihak betul-betul kepada rakyat dan dia melepaskan kepentingan-kepentingan personal yang sangat sempit dan kelompok yang sangat sempit. Karena begitu dia terpilih, maka dia mestinya mewakafkan dirinya itu untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat. Nah, disitulah arti dari kenegarawanan. Maka sosok yang dicari sebetulnya itu adalah para negarawan. Negarawan dalam level tertentu. Ada level kabupaten, dia bupati. Level kota, dia adalah wali kota. Level provinsi, dia adalah gubernur. Tetapi di semua tingkatan itu syarat umumnya sama. Mereka harus punya kemampuan, mereka harus punya integriti, mereka harus punya moral yang bisa dijaga. Mereka tidak berkhianat, dia punya etik yang dijunjung tinggi. Nah, hal-hal semacam ini apa namanya kalau bukan best of the best? Nah, yang paling penting adalah dia tidak berkhianat. Berkhianat itu apa? Ketika dia di awal sudah mendapat, ketika dalam kampanye janjinya itu sangat muluk-muluk. Tetapi kemudian di dalam perjalanan, ketika dari 5 janji katakanlah hanya 1 yang bisa ditunaikan, itu pun juga separuh misalnya, artinya kan berarti setengah. Sementara yang 4,5 gagal ditunaikan, tenang-tenang saja, malah masih minta-minta untuk dicalonkan lagi misalnya. Hal-hal semacam ini jelas dia tidak punya moral obligation, dia tidak punya tanggung jawab moral yang bagus di dalam memimpin dalam periode sebelumnya. Nah, selain itu kita ingat, jangan mengkhianati rakyat di sini adalah komitmen terhadap demokrasi. Dari awal sampai detik ini kan kita tadi berbicara tentang bagaimana demokrasi yang sudah kita bangun secara susah payah ini, itu kita jalankan secara penuh komitmen, penuh dengan komitmen. Demokrasi itu apa? Para ahli itu kan banyak sudah membuat teori. Ya, salah satu di antara misalnya menurut Robert Dahl, itu mengatakan setidaknya ada 2 elemen. Yang pertama itu adalah ada kebebasan dalam kontestasi. Nah, kebebasan dalam kontestasi itu ya berarti bebas, tidak usah diprakondisikan, tidak usah dibuat hegemonik, harus ada ngeblok partai yang tidak boleh diganggu, lawan kotak kosong, dan seterusnya. Misalnya, untung itu tidak terjadi. Lalu yang kedua adalah ada partisipasi publik. Oke, katakanlah misalnya kebebasan sudah didapat dengan cara misalnya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Tetapi ternyata ada pihak-pihak yang dikehendaki oleh sebagian besar, katakanlah ya, tidak semua, sebagian besar rakyat, tapi ternyata tidak mendapatkan tiket. Lalu yang datang ke bilik suara sangat sedikit. Maka iya, pilkada itu menjadi legitimasinya menjadi berkurang, dipertanyakan. Ini juga menunjukkan bahwa partisipasi publik akhirnya menjadi lemah. Nah, kombinasi antara tingkat partisipasi yang betul-betul partisipatif, bukan partisipasi semu,
bukan partisipasi yang dimobilisasi ya, tetapi partisipasi yang betul-betul genuine, betul-betul asli dari rakyat, dan dikombinasikan dengan adanya kebebasan dalam kontestasi. Tidak ada Itulah prakondisi akan tadi ya. betul, itulah yang akan Baik. menciptakan ruang-ruang yang penting bagi Baik. demokrasi. Baik. Nah, Baik. ini momentum yang mestinya harus kita munculkan sehingga rakyat itu merasa tidak dikhianati lagi. Baik, Mas Sukar, terakhir dan singkat saja, apakah rakyat Indonesia masih bisa berharap dari pilkada kita kali ini untuk mendapatkan kriteria-kriteria pemimpin yang dihasilkan? Selama proses dan perjalanannya nanti berlangsung dengan komitmen-komitmen yang jelas, maka rakyat boleh berharap untuk itu. Tetapi ketika nanti proses dan pelaksanaannya dipenuhi katakanlah misalnya dengan politik uang, janji-janji yang dibeli dan seterusnya, maka ya sepertinya kita hanya akan menjalankan menggugurkan kewajiban saja. Pilkada itu seperti hanya orang puasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus, kira-kira begitu. Tapi tidak mendapatkan inti dari apa sebetulnya kontestasi pilkada itu. Iya, mudah-mudahan bukan itu yang terjadi. Iya, semoga kita bisa berlindung dari hal-hal demikian. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Kohar telah bergabung bersama kami untuk membahas bagaimana tema besar editorial media Indonesia kita kali ini, jangan berkhianat kepada rakyat, khususnya kepada komitmen demokrasi yang telah dirintis sejak jauh-jauh hari. Pemirsa, jangan sampai pilkada dipenuhi dengan kecurangan dan juga masifnya politik uang. Kepercayaan rakyat terhadap proses politik harus tetap dijaga. Nafas demokrasi harus benar-benar dijaga, jangan sampai berhenti, jangan sampai masyarakat menilai proses politik selama ini adalah permainan para elit belaka. Terima kasih telah bergabung bersama kami, saya Hamdal Kafi undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.